Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Oke kawan-kawan, dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan kemudian menceritakan satu tulisan saya pribadi yang kemudian berjudul tentang sarjana pendidikan tidak perlu ada. Jadi menurut satu tokoh Drost SJ, dia berbicara tentang sekarang ini di Indonesia ini tidak ada guru yang kemudian memenuhi syarat sebagai guru. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa kira-kira? Jadi pendidikan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat manusia itu sebagai makhluk yang diciptakan dengan ciptaan yang paling baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Jadi kesadaran menjadi ciptaan yang paling baik dari makhluk lainnya ini, atau kesadaran menjadi manusia kadang menjadi luput perhatian oleh manusia itu sendiri, kawan-kawan. Sehingga manusia kemudian perlu dibantu agar berhasil menjadi manusia. Jadi adapun alat bantu untuk seseorang mampu menemukan jati dirinya sebagai manusia adalah melalui pendidikan. Jadi dengan pendidikan ini sebagai alat bantu untuk seseorang sadar bahwasanya dia manusia. Sehingga tujuan secara umum dari pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Jadi kalau dalam kamus besar itu sendiri, pendidikan itu berasal dari kata didik. Kemudian kata ini mendapat imbuhan sehingga menjadi mendidik. Yang artinya apa? Memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai apa? Mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan dengan tambahan imbuhan pen dan an diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok. Ya, jadi seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, kemudian perbuatan mendidik. Jadi sejalan dengan ini kawan-kawan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan itu sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar apa? Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi dari sini kemudian definisi pendidikan ini kemudian menunjukkan betapa penting pembicaraan, kemudian pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Sehingga kawan-kawan, pendidikan ini tidak bisa dianggap sepele, apalagi diduakan. Oleh karena itu kawan-kawan, Indonesia sebagai bangsa besar mempertegas pentingnya pendidikan seperti yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang menyatakan apa kawan-kawan? Yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa lagi-lagi kawan-kawan tidak luput dari namanya pendidikan. Dengan begitu kawan-kawan, pendidikan bagi manusia menjadi hal yang sangat penting untuk membawa pada hidup yang lebih baik dan benar serta bermakna. Sehingga manusia dapat bicara, tertawa, menangis, dan diam dengan mengambil ukuran-ukuran yang tepat. Dengan begitu kawan-kawan, pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis. Untuk apa kawan-kawan? Guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Jadi itu
tujuan dan fungsi pendidikan kawan-kawan. Terkait dengan pendidikan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian sarjana pendidikan dan kehadirannya. Jadi kalau kita lihat sarjana pendidikan yang kemudian disingkat SPD ini kemudian adalah gelar sarjana kawan-kawan dalam bidang pendidikan yang kemudian diberikan kepada lulusan universitas, baik sekolah tinggi dan ilmu pendidikan atau sekolah pendidikan yang ada di Indonesia. Ini orang yang telah mendapat gelar sarjana pendidikan pastinya orang yang telah melewati pahit dan manis perkuliahan kependidikan, kecuali mungkin gelarnya diperoleh lewat orang dalam. Jadi adapun mahasiswa yang kemudian mendapat gelar tersebut, ya gelar sarjana pendidikan kawan-kawan adalah mahasiswa yang kuliah di pendidikan dengan jurusannya masing-masing dengan maksud dan tujuan apa kawan-kawan? Dengan maksud dan tujuan yaitu bagaimana setelah lulus mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas bagi anak-anak bangsa. Jadi dikarenakan pendidikan memiliki tujuan yang berat, maka lulusan sarjana pendidikan dituntut untuk mengerti akan hakikat dirinya sebagai bentuk kehadirannya sebagai tenaga pendidik. Jadi lulusan sarjana pendidikan ini yang kemudian nantinya menjalankan fungsi ataupun tujuan pendidikan itu, yang kemudian menjalankan fungsi atau tujuan pendidikan itu sendiri ya para teman-teman sarjana pendidikan. Sehingga apa kawan-kawan? Sehingga keberadaan lulusan sarjana pendidikan ini atau guru menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan misi pendidikan. Namun nyatanya kawan-kawan masih belum sesuai harapan. Semula pendidikan yang bertujuan memanusiakan manusia atau humanisasi sering terjadi salah tafsir oleh guru atau para sarjana pendidikan dan terjadinya dehumanisasi oleh guru itu sendiri kepada yang dididik seperti tindakan kekerasan bahkan pelecehan. Jadi kasus kekerasan dan pelecehan dalam kasus pendidikan di Indonesia ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya. Bahkan dari 2 tahun belakangan ini kasus-kasus tersebut banyak diberitakan di media-media, baik di media cetak maupun di media online. Dengan begitu kawan-kawan, pertanyaannya adalah untuk apa adanya sarjana pendidikan jika masih terjadi, ya kan? Jika masih terjadi dan masih indikasi proses dehumanisasi bukan humanisasi. Itu menjadi pertanyaan kira-kira. Kemudian antitesis daripada sarjana pendidikan ini apa kira-kira? Jadi saya mencoba membuat antitesis dari sarjana pendidikan tidak perlu ada. Jadi dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pemindah ilmu pengetahuan dari guru ke murid, seperti pendidikan gaya Bang, ya, menurut Paulo Freire, yaitu murid adalah celengan dan guru adalah penabungnya. Tapi juga berfungsi sebagai orang yang membangun karakter, menanamkan nilai serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh orang yang dididik atau murid. Oleh karena itu kawan-kawan para sarjana pendidikan atau guru harus bangun dan berdiri dari tidur panjangnya serta berlari jika perlu dari kenyataan yang selalu membanggakan slogan guru adalah pahlawan tanda jasa. Jadi nasib guru ada di tangan guru sendiri dan nasib bangsa ada di tangan guru, sehingga sangat tidak mungkin dan tidak memecahkan masalah yang ada pendidikan di Indonesia dengan menghilangkan sarjana pendidikan sebagai tenaga ahli atau ujung tombak dari pendidikan. Itu sebenarnya inti tulisan. Jadi yang mengerti nasib guru dan ada di tangan guru itu sendiri dan nasib bangsa ada di tangan guru. Untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi apa kemudian solusi yang kemudian ditawarkan? Solusi yang ditawarkan untuk para sarjana pendidikan adalah filsafat lagi-lagi. Jadi sebagai bentuk upaya untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut dibutuhkan orang yang ahli dalam bidangnya, itu guru tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah orang yang menjadi ahli di bidang pendidikan? Tentunya orang yang sudah mendapat gelar sarjana pendidikan menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut kawan-kawan.
Jadi pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan bagaimana setelah lulus apakah mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas atau tenaga yang tidak berkualitas bagi anak-anak bangsa. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya dan seharusnya menjadi renungan dan jawaban atas pribadi mereka yang berkuliah di bidang pendidikan. Salah satu pertanyaan filosofis di atas, diperlukan pendekatan filosofis pula dalam pemecahannya. Pertanyaan-pertanyaan filosofis lainnya mungkin terkait dengan pendidikan, seperti apa hakikat pendidikan itu, apakah pendidikan itu berguna untuk membina kepribadian manusia, apa tujuan pendidikan, siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan dan sampai di mana tanggung jawab itu, apa hakikat pribadi manusia itu sendiri, apa hakikat pribadi manusia itu dan manakah yang utama untuk dididik. Apa isi kurikulum yang relevan dengan pendidikan yang ideal? Bagaimana metode pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal? Bagaimana asas penyelenggaraan pendidikan yang baik? Semua pertanyaan di atas merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi problem pendidikan yang dalam pemecahannya memerlukan usaha-usaha pemikiran menggunakan filsafat. Oleh karena itu kawan-kawan, sarjana pendidikan perlu dan menguasai filsafat pendidikan. Sehingga landasan filosofis pendidikan perlu dikuasai oleh para sarjana pendidikan. Jadi filsafat pendidikan sebagai suatu pendekatan dalam memahami dan memecahkan persoalan-persoalan yang mendasar dalam pendidikan. Seperti dalam menentukan tujuan pendidikan, latar belakang, metode pelajaran, serta hakikat ilmu pendidikan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Jadi dengan adanya para sarjana pendidikan ini kawan-kawan yang memakai landasan filsafat pendidikan mampu memberi perspektif filosofis yang seyogyanya menjadi pisau analisis yang dipakai dalam memandang, menyikapi serta melaksanakan tugas kependidikan sebagaimana mestinya. Jadi dampaknya adalah para sarjana menjadi sadar akan identitasnya sebagai tenaga pendidik dan narasi menghilangkan sarjana pendidikan adalah narasi yang tidak solutif dalam pendidikan. Sehingga sintesis dari tesis sarjana pendidikan tidak perlu ada dan antitesis dari perlunya sarjana pendidikan adalah filsafat pendidikan sebagai solusi permasalahan yang ada pada para sarjana pendidikan. Itu kira kawan-kawan terkait dengan satu tesis hipotesa awal, yaitu terkait dengan sarjana pendidikan tidak perlu ada. Sehingga filsafat lagi-lagi sebagai solusi penawar. Kira-kira itu saja kawan-kawan. Singkat kata, tidak. Kemudian sesi ini kemudian saya coba menceritakan ini karena menarik bagi saya secara pribadi. Karena apa? Lagi-lagi kita melupakan satu identitas paling dasar, yaitu filsafat. Karena apa? Filsafat adalah fondasi paling dasar. Mungkin itu saja. Jika ada salah kata, kekurangan, itu murni dari saya pribadi, kelebihan hanya milik Allah semata. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.